Halo, halo. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya Elia? Silakan Baik, nyalakan baik. kamera. Aduh, saya ini palsu nih. Nah, mantap. Gimana kabar Elia? Baik, Bang. Iya. Apa kabar di sana? Baik, puji Tuhan baik. Kapan nih mau datang main-main ke sini? Aduh, aku nggak bisa datang ke sana. Aku kan kemarin ngurus visa ditolak. Nggak bisa. Oke. Ya pelan-pelan lah. Ya, jadi aku cuma mau ini aja sih, Bang. Mau sampaikan ya ke teman-teman. Ya, kalau apologetika itu kan kita saling support ya. Jadi bukan saling inilah sirik-sirikan, iri-irian. Karena apa sih alasan kita untuk begitu? Karena kan kita melayani Tuhan yang sama gitu. Aku secara pribadi banyak belajar dari Bang Edis ya untuk bagaimana cara kita melawan mereka yang sebelah, dari yang lain-lain juga yang mungkin saat ini jadi rivalnya gitu. Jadi kita tuh saling melengkapi lah gitu. Jangan mempertajam perbedaan lagi gitu. Kalau masalah perdebatan kemarin, saya pikir itu hanya ya perbedaan disi-disi aja, cuma karena ya gitulah ya, terlalu dipanas-panasin, terlalu diumbar-umbar sehingga mempertajam perbedaan itu gitu. Iya, dan membuat banyak kadrun senang itu. Iya. Jadi buat Bang Edis ya, semangat terus aja sih untuk visi-visi yang dari Tuhan yang akan mau disampaikan. Karena kita nggak tahu loh, yang aku lihat ya, yang dari pelayanan yang Bang Edis lakukan ini itu banyak tuh yang udah Kristen jadi yang sebelah pada balik-balik lagi. Iya, banyak sekali. Yang pada mualaf itu akhirnya memang sudah meninggalkan Islam lagi, begitu. Iya, pada balik lagi gitu loh. Karena mereka sadar betapa buruknya ajaran itu gitu. Kalau kita di Indonesia memang ya mungkin dengan cara Bang Edis tuh nggak mampu, nggak bisa, karena ya demi sustainability pelayanan kan, tahulah ya gimana ya gitu. Tapi jadi teman-teman, maksud saya gini ya, semua orang punya ladangnya, semua orang punya talenta, semua orang punya bidangnya. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Jadi ya saling support lah gitu. Nah, iya betul, itulah makanya teman-teman. Iya. Prioritas yang penting mana gitu. Kalau teman-teman mau bantu dengan apa yang dilakukan Bang Edis ya silahkan gitu. Aku kalau banyak duit Bang, bantuin aku Bang. Jadi kalau memang benar-benar tulus begitu ya, kenapa tidak senang dengan pekerjaan yang sama-sama pekerjaan kita gitu? Kalau tulus, tapi kalau ada sudah motif-motif tertentu ya seperti itu, motifnya ya, sudah beda gitu. Meskipun ada kekurangan di antara kita masing-masing ya dimaklumi aja gitu loh, saling menutupi aja gitu, bukan malah dikorek-korek, apalagi mengumbar-ngumbar, itu kan nggak bagus. Betul sekali. Jadi aku mau nyampaikan semangat selalu buat teman-teman yang mau support Bang Edis, silakan disupport teman-teman, karena kita ini mau melakukan pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya kita akan tahu bagaimana, kan dari buahnya kita dikenal gitu. Iya. Thank you. Padahal kita ada agak sedikit nih, tapi nanti kalau gini dibilang kita bahas-bahas lagi. Kan sebenarnya kita para apologet ini itu beda jam terbangnya dengan bapak-bapak gembala begitu. Karena ada sebagian oknum begitu. Bapak-bapak pendeta yang coba memasuki ranah apologetika. Padahal saya ini berdebat dengan orang Islam, kalau misalnya bisa dihitung mungkin udah ribuan kali saya debat dengan orang Islam. Tapi jadwal khotbah saya jauh di bawah bapak-bapak pendeta. Makanya saya kalau khotbah nggak bisa, saya gagu-gagu kalau khotbah. Jangankan khotbah, doa saja, mimpin doa saja saya gagu-gagu. Begitu, karena memang jam terbang saya tidak di situ. Begitu. Jadi maksud saya begini, kemarin itu kita sudah membawa satu argumen yang airtight itu ya. Maksudnya yang tidak ada celah bagi Muslim untuk menjawab gitu. Itu sudah, iya, kita sudah bikin itu satu bahasa yang bagus. Jadi Muslim nggak akan menyerang kita gitu. Tapi ada
ya dalam tanda kutip oknum-oknum gitu ya, dari orang-orang tertentu yang ingin merubah mengenai keselamatan gitu loh. Kan kita sama sekali tidak membahas keselamatan. Ya, betul. Kita sama sekali tidak membahas mengenai bahwa ada rancangan keselamatan dalam salib itu. Kita sama-sama mengimani itu. Bahwa karya terbesar, seperti kata lagu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Itu udah jelas, itu iman kita. Cuman kita bukan lagi bahas itu. Konteksnya lagi debat sama orang Islam. Bertanya orang-orang Islam, siapa yang berkehendak ingin menyalibkan Tuhan Yesus? Begitu. Ya, itu konteksnya. Kenapa digoreng begitu loh? Paham. Ya, memang itu untuk menjawab itu memang butuh penjelasan panjang, Bang. Maksudnya, apakah itu nggak bisa rencana Bapa, rencana Allah itu nggak bisa begitu? Karena kita harus melihat motifnya. Nah, tapi keadaannya El, pada waktu itu saya lagi sama Muslim gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk menjelaskan yang panjang begitu. Iya memang ya. Padahal di akhir itu saya jelaskan bagaimana Bapak merubah begitu atau membalikkan. Kalau cuma merubah saja kayaknya kurang tepat, tapi membalikkan. Jadi rencana iblis dengan rencana Bapa di surga itu selalu kontraproduktif. Ya. Betul. Ya, jadi motivasinya berbeda lah melalui salib. Itu kita juga punya ayat-ayat kan. Jadi Tuhan Yesus mengizinkan dirinya diperlakukan busuk oleh iblis itu karena dia ingin melakukan karya yang besar dari salib itu. Betul sekali. Jadi karya yang baik yang kita terima dari salib yaitu dari Allah karena pihak Allah sendiri yang melakukannya. Tapi motivasi yang buruk melalui salib kepada Kristus itu nggak boleh disangkali itu dari iblis. Karena iblis yang ingin menghancurkan gitu loh. Jadi jangan pada akhirnya nanti kita sampai kepada pemahaman yang ya aku juga ngomong begini banyak orang bilang keliru kok tapi capek juga. Jadi ya udahlah gitu. Iya. Maksud saya gini, ini tetap kepada teman-teman ya, kepada teman-teman gini. Kami ini udah biasa gitu loh di medan pertempuran, di medan perdebatan. Jadi kami ini sudah memilih diksi-diksi yang tidak menimbulkan celah. Begitu. Karena kalau misalnya Bapa dan iblis punya sama-sama tujuan ingin menyalibkan Yesus, itu bukan paham kekristenan. Ya, begitu. Kalau motivasinya sama ya itu bukan kekristenan. Iya. Seolah-olah Bapa dan iblis saling kerjasama atau Bapa memperalat iblis untuk melaksanakan acaranya. Rancangannya tidak, justru Bapa itu bukan mau memperalat, tetapi Bapa itu membalikkan rencana iblis. Itu contoh-contoh begitu banyak loh. Iya, contoh-contoh begitu dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Di dalam Bible juga ada. Misalnya seperti contoh yang menimpa Yusuf. Bagaimana saudara-saudara Yusuf itu ingin melenyapkan Yusuf. Mereka ingin membinasakan atau menyingkirkan Yusuf dari keluarga. Ditolak Yusuf itu oleh saudara-saudaranya. Tetapi bagaimana Tuhan Bapa di sorga itu merubah rancangan itu. Rancangan jahat itu dirubah menjadi keselamatan. Berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Jadi jangan dikira bahwa Bapa di sorga yang merencanakan pembuangan Yusuf ke sumur. Bukan. Itu tetap saja rencana jahat. Dan Bapa itu rencananya tidak pernah jahat. Tapi bagaimana Bapa di surga menggantikan, merubah rancangan si jahat itu menjadi rancangan keselamatan. Betul. Kita kasih contoh juga nih, misalnya Bang, kalau Elia saya panggil Bang juga salah sih ya, karena umur masih di bawah saya juga ya. Misalnya Elia ini punya satu rumahnya gubuk yang reot misal. Memberitakan Injil di situ, di gubuk yang reot itu. Orang nggak senang nih, dibakar. Nah, tujuan membakar ini apa? Tujuan membakar ini kan untuk melenyapkan rumah itu, untuk melenyapkan tempat pemberitaan Injil itu. Tapi karena Elia memegang teguh firman Tuhan, dia tidak membalas kejahatan. Dia teguh memegang firman Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang simpati.
Dibangun rumah itu yang tadinya gubuk reot, dibangun jadi rumah besar. Itu contoh bagaimana Tuhan mengganti rancangan iblis yang ingin membinasakan, malah kebalikannya. Jadi iblis itu kalau menghadapi orang-orang yang beriman, iblis kalau menghadapi orang-orang ini, itu malah jadi senjata makan tuan bagi dia. Iya, iya. Begitu. Jadi salib itu digunakan untuk melenyapkan Tuhan Yesus, tapi justru salib itu malah menjadi kemenangan. Iya, iya. Itu bukan cuma Bang Edis yang ngomong gitu ya teman-teman. Jadi ada juga Bapak Gereja mengatakan begini di Ortodoks kalau nggak salah. Dia bilang begini, penipu telah tertipu oleh tipuan sendiri. Jadi si iblis ini itu berpikir bahwa dengan membumbun Yesus kalah. Tapi ternyata karena mereka lihat, oh Yesus ini lemah, Yesus ini kayak puasa, haus, lapar lah. Tapi ternyata itu seperti ikan makan umpan. Dia lihat cuma ikan doang dimakan nggak apa-apa, ternyata ada kail yang mengaitkan dia. Artinya apa yang dia lakukan, yang dia pikir enak, itu ternyata membuat dia bahaya. Iya, makanya kontraproduktif begitu. Dia pikir itu jalan untuk melenyapkan, ternyata malah menghabisi dia sendiri gitu loh. Iya, betul. Begitu. Makanya iblis itu yang tadinya berpikir melalui salib dia bisa menelan Kristus, justru Kristuslah yang menelan, menginjak kepala iblis itu melalui salib itu. Karena iblis itu malu dengan salib, maka muncullah ajaran Yesus tidak tersalib. Nah, itu sekarang yang kita hajar gitu loh. Iya, gitu. Jadi jangan kalian bilang saya sepakat dengan Zuma. Sejak kapan saya sepakat dengan Zuma? Enggak. Lihat penjelasan saya sampai akhir gitu loh. Betul. Begitu. Jadi sekarang ini yang kita lawan itu seperti itu, melawan sebuah ajaran penghinaan terhadap karya terbesar Tuhan kita, yaitu wafat di kayu salib. Kematian Sang Mesias di atas kayu salib itu karya puncak itu. Makanya dia katakan telah selesai. Itu karya puncaknya. Begitu. Jika orang berkata bahwa Yesus tidak mati di salib, itu penghinaan yang luar biasa gitu kepada karya Tuhan Yesus itu. Betul. Dibilang Tuhan Yesus kabur dari salib kayak nabi tetangga yang pengecut. Tuhan Yesus justru menggantikan di atas salib lah. Tuhan Yesus menggantikan ketidaktaatan kita melalui ketaatannya, karena kasihnya. Mengapa Yesus dikatakan taat di kayu salib? Karena dia mau taat mengikuti kehendak Bapa. Karena Bapa tahu melalui keinginan jahat iblis ini, Bapa ingin menginjak iblis itu melalui rencana busuk iblis sendiri. Iya, seperti itu. Jadi marilah kita pahami Bible kita. Bible kita ini bukan omong kosong, barang tidak berharga gitu. Ada satu keselamatan besar di dalamnya. Seperti itu. Bagaimana kita itu harus hidup. Tuhan Yesus itu mengajarkan hidup ketaatan kepada Bapa. Gitu loh. Nah, iblis nggak seneng itu. Iblis tidak suka model atau gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Nggak seneng. Taat, nggak seneng. Makanya iblis tuh berusaha membinasakan, termasuk menakut-nakuti dia dengan hukuman mati itu, salib itu. Apa Yesus takut? Enggak. Ya, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, gentar. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi. Ya. Dan iblis juga berusaha mencoba Yesus kan dari padang gurun setelah dibaptis lah segala macam. Jadi memang motivasi iblis ini selalu ingin menghancurkan Yesus, teman-teman. Karena dia bawa kebenaran. Dia lahir aja pengen dibunuh. Dia melayani aja mau dicobai. Bahkan pada akhirnya dia mau ingin menghantam Yesus dengan salib. Tapi justru Yesus kan dikatakan dalam Filipi yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Di Ibrani sebagai juga milik yang dipertahankan. Ya, di Ibrani juga dikatakan ia juga mengalami kelemahan-kelemahan seperti kita. Ya artinya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini penampakannya seperti manusia biasa. Dan itu iblis tuh tertipu. Mereka berpikir, wah ini manusia biasa nih, ini nih, aduh lemah nih pastinya nih ya. Sekalipun mereka lihat Yesus bermujizat dan lain sebagainya, karena menggeser posisi kuasa-kuasa ahli Farisi, maka itu kesempatan iblis untuk menghancurkan Yesus. Tapi ternyata mereka tertipu. Jadi salib itu yang tadinya adalah
eh, keinginan iblis untuk menghancurkan Yesus, tapi justru melalui salib yang samalah Tuhan Yesus mengalahkan iblis itu. Dan yang kita terima adalah kemenangan Kristus. Maka sekarang karya keselamatan dari salib itu datang dari Allah kita, karena Allah kita lah yang mengubahkan makna dari salib itu. Iya, itu. Jadi supaya teman-teman kalau pakai salib ngerti makna di baliknya begitu. Jangan seperti tetangga sebelah pakai bulan nggak tahu bulannya dari mana datangnya. Gitu. Kepala Dewi Aprodit. Iya. Jadi maksudnya supaya begini teman, inilah kami para apologet itu teman-teman. Kami ini punya jam terbang begitu. Jadi kami ini ngerti kok. Kami akan mencari sebuah diksi, kami akan merangkai sebuah kosakata di mana bangunan kosakata yang kami bangun itu tidak bisa ditembus oleh pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Gitu loh. Itu yang kami lakukan teman-teman. Jadi yang bukan apologet, oknum-oknum pendeta, ya khotbah lah di gereja, itu kan bagus juga, itu pekerjaan Anda begitu. Saya malah seneng kalau Anda khotbah, saya malah dengerin gitu loh. Aku juga khotbah di gereja Bang, karena aku tiap hari Minggu tuh ada khotbah di gereja. Cuma gini, kalau aku berhadapan dengan dengan ya sebelah itu, dengan aku berhadapan dengan jemaat itu beda apa yang mau disampaikan gitu loh. Yeah. Jadi caranya itu mengkontekstualisasikan pesannya itu beda, meskipun intinya sama gitu. Menurut aku gembala-gembala atau para hamba Tuhan saat ini pun ya kebanyakan sih mengerti dengan apologetika kita. Cuma ya taulah ada orang yang menentang dan lain sebagainya. Yang pertama, karena memang punya doktrin yang berbeda. Yang pertama. Oknum. Yang kedua, iya oknumnya itu punya doktrin yang berbeda dengan kita. Ya enggak masalah, enggak apa-apa. Tetapi yang kedua juga ada yang memang dengan niat yang lain-lain lah gitu. Tapi sekalipun kita memang berbeda pandangan, berbeda dogma dalam hal memandang penyaliban itu, misalnya katakanlah begitu, itu nggak kita jadikan untuk alasan kita berpecah dalam semangat apologetika kita. Apalagi kita sama-sama berapologet juga. Tapi harusnya saling mediasi, saling tanya. Jadi akhirnya salah paham. Jadi nggak mengedepankan ego untuk, oh ini nih gua nih, ini nih nggak. Tapi diharmonisasikan gitu loh. Ini mana nih, kenapa dia bisa ngomong begitu, kenapa aku ngomong begini, dipertemukan nih apa yang menjadi masalahnya gitu, bukan yang terus dibahas sampai nggak selesai, padahal intinya udah selesai. Iya, mungkin ada motif-motif tertentu, nah ini yang kita nggak boleh teman-teman. Ya, artinya apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, maksudnya begini. Kalau ada satu pendapat yang tidak ini, marilah kita jadikan itu sebagai gerakan kebangkitan iman, gerakan kebangkitan membaca Bible kembali. Tapi motivasinya jangan sampai motivasinya itu sudah lain, ngerembet kemana-mana. Ya. Begitu. Kalau motivasinya sudah ngerembet kemana-mana kan berarti ada yang tidak beres di hatinya, begitu. Ya orang salah paham dengan kita ya nggak apa-apa. Saya juga mulai melayani 2 tahun lalu itu banyak disalahpahami. Tapi pada akhirnya kalau kita tulus Bang, kalau kita benar-benar ingin menyampaikan yang Tuhan sampaikan, atau yang benar-benar yang benar itu yang kita sampaikan, sekalipun orang lain salah memahaminya, nanti Tuhan sendiri kok yang akan menunjukkan itu gitu. Aku udah alami itu. Mudah-mudahan lah ya. Ya jadi semangat terus ya Bang ya. Aku mau sama-sama, semangat juga El, semangat juga. Ya thank you teman-teman. Sama-sama. Ya. Oke, ya itulah teman-teman. Jadi teman-teman, marilah kita kepada porsi atau pekerjaan kita masing-masing. Kalau di bagian Anda bagian khotbah, bakat Anda di khotbah, ya khotbah begitu. Kalau bagian Anda di bakat Anda yang berapologet, ya berapologet seperti itu. Saya kalau mau mengulang-ulang juga nanti gimana, tapi dibiarkan juga ya masih seperti itu. Kemarin kan sempat saya bilang begini kan, mungkin banyak orang tersinggung dengan itu. Ketahuilah teman-teman, bukan maksud saya itu menyinggung kalian, tidak. Karena saya lihat banyak orang-orang Kristen masuk ke channel-channel Muslim, ya kan, mengatakan hal yang demikian. Jadi omongan saya itu saya tujukan kepada mereka gitu loh, yang masuk ke channel-channelnya Islam, terus jadi bahan guyonan sama mereka. Itu kepada mereka itu maksud saya itu.
Ya. Kalian tidak sering lihat ada orang Kristen tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, masuk dia ke tempat Yusuf PI. Siapa yang ingin menyalibkan Yesus? Bapa di surga katanya. Bapa di surga ingin menyalibkan Yesus. Ya. Terus itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mau menyalibkan Yesus juga enggak? Iya katanya. Tapi itu rencana Bapa di surga katanya. Pastilah Muslim tanya. Berarti mereka melaksanakan rencana Bapa di surga? Iya. Berarti mereka dapat berjasa? Iya. Nah, justru karena kalian itu loh. Kalian itu yang bikin orang Islam jadi bilang iblis berjasa itu. Kata seperti itu yang saya tujukan kepada orang. Saya sama sekali nggak menunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak. Sama sekali tidak. Saya menunjukkan kepada mereka. Mereka menjadikan batu sandungan terhadap pemberitaan Injil. Percayalah, serahkan sama para apologet itu loh. Serahkan. Serahkan sama orang-orang di bidangnya. Makanya kalau yang awam-awam duduk di bawah mendengar, begitu belajar. Belajar dulu. Jangan langsung naik saja ke gelanggang. Kalau ada sasana tinju, kamu belum punya ilmu, jangan naik. Begitu, ya. Kebaikan kita bersama. Ya teman-teman ya, jadi itu teman-teman, kita siarannya kali ini belum debat dulu, kita siarannya kali ini masih ya membahas isu-isu seperti ini. Kalau masih ada lagi ya yang saya maksudkan orang-orang yang bahas-bahas saya, ya kalian bilang aja sama dia gitu loh. Kenapa kamu harus begitu? Apakah kamu mau? Karena banyak motivasinya teman-teman. Kalau dia sudah tidak bisa lagi bertobat, ya tinggalkan saja dia. Begitu. Ya. Mr. M mau naik. Oke, coba saya lihat dulu. Mr. M. Ya, silakan Mr. M. Halo, Bang Edis. Halo Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Puji Tuhan, Maaf, sehat Bang. Bang. Aku lagi Gimana di kabar? luar ini Bang, lagi ada kerjaan di luar. Salam kenal Bang Edis. Salam kenal juga Bang. Kita kan sudah pernah inbox kan? Iya Bang, kita udah sering, saya udah pernah inboxan Bang. Iya, iya. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Ada Bang Edis. Apa itu Bang? Saya ingin sampaikan masalah yang Abang buat judul live Abang hari ini, yaitu masalah penyakit iri hati tadi. Suara saya jelas nggak Bang? Sangat jelas, sangat jelas, sangat jelas. Jelas ya. Jadi gini Bang, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada Abang Edis dan penguatan kepada Bang Edis juga. Mungkin kalau ini bisa Abang pegang dengan teguh. Yang pertama gini Bang, lanjutkan saja dengan tujuan awal Abang membuka channel ini. Tidak usah pusingkan mereka yang tidak sejalan dengan Abang. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, selagi Abang lurus seperti perumpamaan yang Abang bilang tadi, seperti Raja Daud dan Saul. Sekarang Abang pilih siapa? Tentu Saul Daud atau Raja Daud? Tentu Daud lah. Pasti Raja Daud. Nah, biarkan Raja Saul itu mati dengan pedangnya sendiri. Paham nggak Bang ya? Iya, iya. Bisa masuk ya Bang? Yang ketiga Bang, sampai hari ini kami semua, bahkan yang di bawah, yang setia mengikuti Abang dari awal sampai sekarang, kami tetap mendukung Abang, mensupport Abang, dan terus mendoakan Abang. Apapun ceritanya. Tapi tetap Bang, jika Abang masih tetap lurus hati, melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, kami tetap bersatu, tetap mensupport Abang, tetap menyisihkan rezeki kami bagi kemuliaan Tuhan melalui Abang. Amin. Itu yang
menjadi fokus pelayanan. Abang tetap kami support. Kemudian Bang Edis, saya satu marga dengan Abang. Sama yang Abang tadi, marga Saragi. Saya Saragi, Bang. Oke. Saya Saragi. Oke. Saya Saragi. Abang tadi, Abang polisi PBB, Abang bilang. Iya, Bang. Iya. Saya Saragi, saya Parna, Bang. Polisi anu itu, polisi sini. Iya, Abang Edis, Tuhan berkati Abang dengan Sama-sama. limpah. Jangan memperlambat penginjilan yang Abang lakukan. Kalau bolak-balik Abang bahas ini, fokus pelayanan Abang itu menurut aku terganggu akhirnya, Bang. Iya. Jujur aja, Bang. Jadi aku gregetan juga. Maksudnya gini, Bang. Semua mereka apologet itu jujur aja, Bang. Saya dukung mereka semua. Kenapa? Karena mereka semua itu adalah laskar Kristus yang dipakai Tuhan. Itu yang saya yakini. Oke. Dan Abang tetap fokus dengan pelayanan Abang. Udah, Bang, gak usah berputar-putar di situ lagi. Sehat selalu buat Abang Edis ya. Oke, sama-sama. God bless you ya, Bang. God Saya bless you izin too. turun ya, Bang. Oke, sama-sama. Izin turun. Oke, baik. Saya turunkan juga. Saya juga mau pergi juga. Sama-sama mau Siap, pergi. Bang. Oke. Terima kasih ya. Saya turunkan ya. Iya, saya turunkan. Iya, teman-teman. Halo, selamat siang. Pagi menjelang siang, Kak Yuli. Apa kabar, Kak Yuli? Kabar baik, Bang Edis. Bang Edis sehat di sana ya? Puji Tuhan, sehat. Semakin tinggi memang anginnya semakin kencang, Bang Edis. Saya juga secara pribadi, secara personal itu saya sudah mengajak teman-teman untuk kita keep, dan yang pastinya kita tetap dukung Bang Edis ya. Karena yang mereka bicarakan di sini tuh mereka nggak paham keadaan Bang Edis di sana. Ya, saya bukan karena dekat atau apa, cuma saya tuh kadang-kadang saya mau nangis Bang Edis kalau lihat perjuangan Bang Edis yang meninggalkan. Tetapi kita itu seharusnya, seandainya di dalam kekristenan ada yang kurang sedikit, harusnya kita itu saling menutupi, saling melengkapi, bukan saling memusuhi, menantang, petentang. Tapi memang orang ini tuh sebelum sama Bang Edis juga sudah bermasalah juga sama saya, Bang Edis. Masalah pelayanan saya offline juga jangan pernah support, jangan pernah dukung dia. Tetapi memang Bang Edis, rasa iri dengki itu penyakit memang Bang Edis. Iya, Penyakit. Tapi memang menurut saya Bang Edis tetap fokus saja, karena saya sangat yakin dan percaya semakin Bang Edis fokus, semakin banyak orang yang mendukung Bang Edis. Kalau perlu Bang Edis nggak usah menyinggung-nyinggung orang itu lagi, karena memang dia itu akan diam kalau ada paus, ada singa, itu pasti dia diam Bang Edis. Nah, itu dia. Ya. Dari kapasitas Bang Edis, karena apa? Kemarin sudah doa syafaat nih, doa tutup kan Bang Edis. Nah, datang paus, lanjut lagi sampai pagi ya. Itu memang ada kelainan Bang Edis. Saya secara pribadi, sorry ya tuh saya kalau ada yang merasa nggak apa-apa, lebih baik saya bicara jujur. Karena saya itu sedih teman-teman. Nggak ada orang yang mau berjuang seperti Bang Edis loh. Kalian tuh harus sadar gitu. Sedih loh kalau saya secara pribadi itu bukan nggak. Saya melihat perjuangan Bang Edis tuh nggak main-main loh. Kalian tahu nggak apa yang ditinggalkan itu banyak loh teman-teman. Kalau nggak ada Bang Edis mungkin ya tetangga sebelah boleh suka-sukanya. Dan kita nggak boleh menutup diri juga. Teman-teman apologet yang di Indonesia pun nggak bisa sebebas Bang Edis bernarasi. Jadi teman-teman itu dukung Bang Edis ya. Dukungnya tuh disupport aja. Jadi kalau ada yang nggak suka sama Bang Edis, ya udah, kamu harus bisa apa yang kamu ada kelebihan dalam dirimu, itu yang kamu ini kan tonjolkan gitu. Jangan nyenggol-nyenggol gitu. Sebenarnya gini, kalau orang nonton saja, misalnya dia tidak mensupport, ya, tidak mensupport secara finansial, dan itu memang jumlah orang yang mensupport secara finansial itu saya katakan hanya 1%. Dia cukup hanya menonton dan mengambil ilmu, begitu. Kalau dia dapati mungkin saya salah, ya cukup di ini saja, begitu. Cukup di hatinya saja, oh yang ini saya kurang setuju ini, tapi yang sebelah sini saya setuju. Kan begitu kan juga cukup. Ya. Seperti itu. Sepakat. Iya. Jadi buat teman-teman juga kalau dukung Bang Edis ya silakan, kalau dukung orang sebelah ya silakan. Tapi kita sebagai netizen juga ya, saya harapkan sama teman-teman netizen, typingannya itu dijaga teman-teman. Jangan jadi kita sendiri yang jadi gontok-gontokan gitu. Nggak apa-apa, biarkan aja mereka bernarasi. Tapi terkhusus juga buat orang-orang ini ya, terkhusus yang selalu kalau nggak nyebut. Masalahnya begini Bang Edis, saya memantau ini sudah nggak benar, udah nggak sehat. 8 hari Bang Edis, udah kayak orang tahlilan, tau nggak Bang Edis? Tahlilan.
Iya, tahlilan aja biasanya 7 hari udah kelar atau 3 hari doang udah kelar. Ini sampai 8 hari. Kelar Bang Edi. Iya, saya juga heran ya kenapa. Padahal yang terjadi itu adalah saya itu sedang berdebat dengan seorang muslim. Saya sedang berdebat dengan Yusuf PI. Yang saya bahas di situ bukan keselamatan di balik salib itu. Sama sekali bukan menyinggung itu. Kita sama-sama punya iman bahwa dari salib itulah muncul keselamatan kita. Ya kan? Itulah karya tertinggi begitu. Itulah hal yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sampai dia taat setia sampai mati. Kita tidak bahas itunya. Waktu itu kami sedang membahas keinginan untuk membunuh, untuk menyalibkan Yesus itu keinginan siapa? Itu yang sedang kita bahas. Seperti itu. Tetapi video itu sengaja memang ya oleh orang-orang tertentu. Makanya saya bilang, pada waktu saya debat, orang-orang yang menggoreng video saya itu mereka sedang ngiler di bantalnya dan mereka tidak mau. Ketika mereka lagi ngiler di bantalnya, ya belum penuh dia kesadarannya, mereka langsung ambil mikrofon dari tangan saya langsung. Itu yang terjadi. Ya miris ya memang. Gitu. Miris Bang Edis. Apalagi satu kekecewaan, saya sangat sedih ya. Saya nggak mau menyebutkan orangnya, tapi saya hanya mau teman-teman itu cobalah kalian itu ketika umur sudah lebih tua dibandingin kita-kita yang muda ini, harusnya iman itu juga lebih dewasa harusnya. Jangan ketika ada kesalahan sedikit, aib temannya dibuka, alamat temannya dibuka, identitas orang dibuka. Sangat sampai minta alamat-alamat segala. Kemana-mana Bang Edis, bukan hanya Bang Edis, ada juga ada nama teman-teman kita yang namanya Kiamat itu sampai dibuka Bang Edis. Makanya saya bilang ini udah nggak benar ini. Saya makanya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong jamah hatinya, buka hatinya supaya dia tuh paham gitu. Kita tuh sebagai anak Kristen itu sangat jelas. Tuhan itu berkata di Alkitab, kita itu adalah anak-anak pembawa damai. Jangan kita tuh jadi musuh gitu loh gitu. Itu yang saya sedih sih Bang Edis. Tapi mudah-mudahan lah teman-teman ini ya udahlah teman-teman juga kita harus mereda ya. Kita fokus aja kalau Bang Edis berapologetik. Saya sudah mencoba gitu. Saya sudah mencoba untuk udahlah nggak usah dibahas lagi lah. Biarkanlah anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Cuman kok saya lihat sini mereka kok semakin berkoar-koar begitu. Jadi saya cuman ini tanggapan saya, teman-teman, supaya apa? Supaya janganlah ada penyakit sirik, iri dan dengki di hati kalian gitu loh. Iya. Saya juga jujur Bang Edi, saya ingin nangis. Saya sedih gitu. Sebelum saya lihat Bang Edi seperti sekarang ini, saya sudah lihat nonton Bang Edi itu udah lama sekali. Sebelum saya main TikTok, dari penonton Bang Edi itu hanya 300, 400. Sampai berada di titik ini tuh teman-teman itu nggak paham gitu. Mereka hanya melihat hasilnya Bang Edi seperti itu. Tapi harusnya mereka itu mendukung gitu. Terlepas Bang Edis, mohon maaf ini Bang Edis, saya juga tidak membenarkan mungkin ada narasi Bang Edis yang salah. Harusnya itu diluruskan gitu. Jangan malah digontok-gontokin gitu loh. Jadi apa bedanya kita sama tetangga sebelah yang mendorong temannya sampai ke jurang atau apa kan gitu Bang Edis sebenarnya. Iya. Tetap semangat lah Bang Edis. Nah, saya juga yakin banyak banget yang dukung Bang Edis. Banyak sekali teman-teman yang sangat mensupport Bang Edis. Kalau bisa Bang Edis juga harapan saya harapan saya Bang Edis nggak usah lagi bahas dia Bang Edis. Iya, saya berharap seperti itu. Saya berharap Bang Edis bahas dia, besok nanti pasti dibahas lagi Bang Edis pasti. Iya betul. Karena itu tadi kalau nggak bahas saya ya sepi. Harus bahas saya biar rame mereka. Ya. Begitu. Oke? Tetap semangat Bang Edis ya. Sama-sama, tetap semangat. Tetap semangat juga Kak Yuli. Ya. God bless. Terima Bang Edis. Berkati ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Dan memang jadinya kemana-mana ya, lari kemana-mana bahasannya. Akhirnya lari juga ke rumah apologet katanya. Apa itu rumah apologet itu? Nggak ada rumah apologet itu. Ya, kita waktu yang nanti akan menjawab. Nanti waktu menjawab itu semua teman-teman ya.
Kan kita sudah bilang akhir Desember ya. Kita juga ini kan kemarin sudah saya bilang masalah rumah apologet. Nih saya ganti dulu background saya ya. Nih, bentar nih. Nah ini, bentar nih. Ah ini. Rumah apologet membuat banyak orang dengki, sirik, dan iri. Jadi gini teman-teman. Mengenai rumah apologet ini, saya mau bilang begini. Saya ini berada di sebuah tempat di mana tempatnya ini mahal gitu. Tempat untuk rumah gitu, tanah itu harganya mahal sekali. Begitu. Dan tidak ada ukuran-ukuran yang seperti di Konoha. Kalau seperti Konoha itu ada mungkin tanah kecil-kecil ada. Kalau di sini tuh nggak ada, tanahnya gede-gede, macam lapangan bola. Nah, karena memang yang kita yang kita galang kemarin itu adanya tidak cukup, maka kita kemarin itu pergi ke tempat lain. Kita kemarin udah pergi ke tempat lain. Satu tim kita pergi ke tempat lain. Ada di tempat lain tuh ada, tempatnya bagus, ayem, adem, sepi begitu. Nah, setelah kita ke sana, kita terkaget-kaget karena ada di balik lembah, gunung dan samudera. Artinya jauh sekali. Dan itu pun gak masalah kalau misalnya di situ ada satu komunitas yang kita cari ya. Memang gak ada di situ teman-teman. Kita udah lihat sepi tempatnya. Dan saya coba waktu itu untuk keluar malam. Saya coba keluar malam. Keluar malam itu kalau lampu dimatiin, gelap lah, nggak bakal bisa ngeliat apa. Jadi kanan kiri itu isinya kebun, ilalang begitu. Saya berpikir begini, apakah saya nanti tidak depresi kalau di sini? Masa saya mau ngomong sama tembok setelah saya live? Setelah saya live begini, saya mau ngobrol sama tembok, kamu udah makan, saya udah makan. Itu yang saya pikirkan nanti teman-teman. Akhirnya memang kami kemarin pulang dari sana. Kami kemarin pulang dari sana dengan membawa satu harapan baru. Mudah-mudahan dana yang kita galang untuk mendirikan rumah apologet itu cukup tanpa harus pindah ke sini. Gitu. Dan jawaban dari itu memang nanti ada di bulan Desember. Karena seperti yang saya katakan, kita galang tuh sampai Desember. Teman-teman. Kalau yang kita lihat kemarin, yang kita lihat yang di ujung Berung sana, hampir ujung Kulon sana, ya cukup, itu cukup. Yang kita galang itu sudah cukup. Seperti itu. Tetapi kalau untuk mengadakan yang di sini itu masih ya jauh panggang dari api. Tapi banyak orang yang bilang sama saya, apakah kamu tidak percaya dengan keajaiban? Apakah kamu meragukan kuasa dari Tuhan? Bukankah banyak orang-orang yang mensupport? Bukankah banyak hamba-hamba Tuhan juga, penonton-penonton? Ya kita tunggulah ya. Mudah-mudahan sampai akhir Desember. Dan nanti setelah akhir Desember baru teman-teman saya ini kan. Jadi pegang omongan saya Desember. Nanti untuk orang yang ngomong itu KTP-nya saja tidak ada. Ya kita cukup mengelus dada sajalah ya. Kadang-kadang orang yang tidak waras itu tidak perlu kita tanggapi terlalu jauh begitu. Ya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, tanpa harus pindah tempat, kita sanggup mendirikan rumah apologet itu di sini. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Teman-teman
tidak mungkin hanya dipikul oleh satu orang. Makanya saya bilang, kalau teman-teman klik ini profil saya, kalau teman-teman cek profil saya, itu follower saya itu hampir 700.000. Itu TikTok. Ya. Dan memang ada akun-akun lain saya begitu, akun di Facebook, akun di YouTube itu sekitar 130.000. Dan juga ada akun-akun, walaupun itu bukan saya pemiliknya loh teman-teman. Akun-akun yang di Facebook itu yang sampai 400.000 followers. Jadi beda-beda. Setelah saya pikir, memang beda ini. Pengguna Facebook lain, pengguna YouTube lain, pengguna TikTok lain. Biasanya orang-orang yang di Facebook, dia nggak ke sini. Yang di Facebook doang. Yang di YouTube doang. Yang di TikTok doang. Itu kalau digabungin, mungkin jumlahnya bisa sampai 1 juta, teman-teman. Bayangin, kalau 1 juta itu semuanya bersatu begitu, kita dirikan rumah apologet. Itu enggak dalam waktu yang lama, tidak dalam waktu yang lama. Tapi seperti yang saya bilang, hanya 1%, 1% saja yang mensupport. Ya teman-teman ya, jadi itulah yang mau saya sampaikan. Mungkin juga ada ya, saya juga tahu mungkin ada di antara kalian yang mau bertanya-tanya begitu. Mana ini rumah apologet belum muncul-muncul, sabar. Kemarin mau kita adakan di tempat yang berbeda, tetapi menyedihkannya itu bukan menyedihkan tempatnya, menyedihkan lokasinya yang jauh gitu loh. Karena di sana nanti saya ngobrol sama tembok. Saya perlu komunitas teman-teman. Saya perlu juga bercengkrama dengan teman-teman. Kita perlu juga kongko-kongko. Ya, bersendau gurau. Bukankah kita memang seperti itu, hidup, menikmati hidup ini kan begitu. Kalau di sana nanti saya bersendau gurau dengan siapa? Apakah saya bersendau gurau dengan iya kan? Seperti itu. Karena ya habis berapologet gini kan kita juga harus punya kegiatan, nggak mungkin enggak kan. Seperti itu. Dan bagi orang yang sirik-sirik itu, ya saya cuma mau ngomong begini, kamu itu sebenarnya lebih beruntung dari saya. Kepada kamu yang sirik, yang musyrikin, ya, musyrikin, dengkiin, ketahuilah bahwa keadaanmu sesungguhnya lebih baik daripada saya. Kenapa saya katakan keadaanmu lebih baik daripada saya? Karena kamu di sana tidak harus kedinginan. Kalau musim dingin datang, kamu di sana tidak harus kesusahan. Ya. Kamu di sana bisa makan dengan 30.000 rupiah kamu sudah makan. Seperti itu. Ya, seperti itu teman. Apakah kamu mau tahu begitu? Ya nanti kalau tunjuk nanti. Ya itulah teman-teman ya, intinya teman-teman percayalah gitu. Saya itu akan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Kalau saya bilang, kalau saya galang untuk mendirikan rumah apologet, maka untuk mendirikan rumah apologet, bukan untuk yang lain-lain. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian saya tunjukin sandal saya, nanti kalian sandal saya beli sandal baru sekali. Mau saya tunjukin kalian sandal saya? Mau saya tunjukin sandal saya? Penasaran mereka dengan sandal saya. Ya teman-teman ya, kita target atau fokus mata saya itu memandang ke sebuah tempat. Saya nggak memandang yang lain-lainnya. Gitu. Boleh. Oh boleh, mau di-spill katanya. Yakin kalian mau lihat sandal saya? Nekat yang nyata. Nih sebentar. Nih.
Kadang-kadang penonton ini juga pengen disepil juga mereka. Oke, mereka minta disepil ya. Mau disepil sendal saya? Boleh, mau disepil sendalnya katanya. Oke. Lihat ya, nih saya balikin dulu kameranya sebentar. Mereka mau disepil sendal ternyata. Baiklah. Mereka mau disepil mereka mau disepil sendal saya ya, sebentar. Bentar. Nih, inilah sendal saya ini. Tuh yang iri, yang sirik-sirik itu. Ini sendal saya begini nih, ini. Ini sendal sudah berapa tahun ini tidak saya ganti-ganti tuh. Ini sendal saya. Bilangin tuh sama yang musrikin dan sirik-sirik. Apakah seperti ini yang harus kalian sirik-sirik? Sungguh nekat yang nyata. Masa kalian mau sirik sama yang begini? Apakah kamu sirik sama yang sendal begini? Sirik kalian. Jadi sudah-lah ya, nggak usahlah sirik-sirik. Pekerjaanmu, lakukanlah pekerjaanmu. Gitu loh. Ya, lakukan pekerjaan kalian. Jangan musrikin terus. Iya, tapi saya senang. Karena tidak ribet. Oke ya teman-teman ya. Intinya yang mau disampaikan, saya mau cuma sampaikan seperti itu. Yang musrik-musrik itu ya, yang kerjanya tiap hari bahas saya, terus nggak kelar-kelar, bahas besok bahas lagi Edis TV. Berhentilah ya, berhenti. Saya masih berharap ada sebuah ya kesadaran diri lah, begitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Saya balik dulu kamera saya ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kalau kamu di Konoha ya, kamu bisa menggunakan uang 30.000 itu untuk makan. Makanya saya bilang kamu itu udah enak sekali, kamu beruntung kamu harusnya. Jadi lakukanlah tugasmu. Kalau kamu mau berapologet, lakukan berapologet. Kenapa kamu harus mensirikkan sandal jepit ini? Coba kamu cek itu. Ya. Makasih Bang TJ, makasih. Saya harus menahan diri loh teman-teman, biar teman-teman tahu. Tapi kadang-kadang orang-orang ini juga perlu saya beritahukan. Begitu. Kalau saya ingin menggalang rumah apologet, maka rumah apologet yang saya targetkan. Begitu. Ya. Oke. Kita kasih naik ada Rohim. Coba ini Rohim. Terima kasih Kak Ni. Salah. Ayo Des. Ya Rohim, kameramu mana? Muslim. Muslim Bang. Bukan Kristen. Coba Bang, kalau Kristen coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli, coba yuk. Halo? Iya, Abang Kristen? Oke, pala.
Bang, abang Kristen. Iya. Coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli gimana? Aku percaya Iya, kepada bagaimana? Hah? Bagaimana? Muslim kan? Ini makanya ini. Bagaimana? Coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli. Iya. Atau doa Bapa kami coba. Bapa kami yang di surga dikuduskan nama. Bapak bagaimana? Ya inilah teman-teman. Biar teman-teman Tahu nggak tahu. Bapak Ya, seperti ini. bagaimana? Muslim. Tahu nggak? Bukan. Muslim ngaku Kristen. Udah malu dia dengan Muhammad. Bagaimana? Ya udahlah Bang, besok semoga Anda sering nonton Edis TV biar waras ya. Sering-sering nonton Edis TV. Tahu bagaimana? Nanti kalau sudah sering nonton Edis TV, nanti Anda waras. Anda tidak akan lagi ngikutin nabi yang agak lain. Oke? Iya, bagaimana? Ya itu juga ini saya seperti itu teman-teman. Kita kadang-kadang ngobrol itu dengan orang yang memang IQ-nya jongkok. Makanya kadang-kadang kita itu bahasa kita nggak seperti bahasa ngajar di gereja. Kalau bahasa kita ngajar di gereja ya memang panjang lebar. Begitu. Tapi kalau kita lagi ngajar sama orang yang IQ-nya begitu ya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesingkat mungkin. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke yang saya bilang tadi teman-teman ya, kita targetkan akhir Desember. Nanti teman-teman pun yang mau main, mau kongko-kongko datang, mau ya kita bercengkrama, nggak apa-apa. Malah saya jadikan markas begitu. Saya jadikan markas untuk kita berkumpul seperti itu. Markas untuk kita membicarakan agenda-agenda, tukar pikiran, ya. Diskusi sharing tentang Bible begitu. Itulah mimpi saya seperti itu. Kita juga jadikan tempat untuk bikin podcast ya, kita bikin dan lain sebagainya. Makasih teman-teman, makasih Bang Toyo. Jadi teman-teman, kepada teman-teman ini sekali lagi mungkin juga ada di antara teman-teman yang belum tahu. Kalau teman-teman memang tergerak hati ingin mensupport ya pendirian Rumah Apologet itu teman-teman, akhir Desember kita harapkan sudah silakan teman-teman kalau mau support pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support di situ. Ada di layar depan. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian Rumah Apologet di situ. Begitu ya teman-teman ya, saya rasa teman-teman sudah mengerti poinnya. Intinya teman-teman berhikmat lah, membedakan mana yang orang hanya musyrik saja, mana orang yang betul-betul ingin berapologet. Tapi saya harap ya kepada teman-teman yang seperti itu, teman-teman bisa berubah seperti itu. Oke, kita ada tamu spesial, ada Elia Miron. Oke, ada ini ya sudah sekitar seminggu lah ya, seminggu. Banyak orang yang ya kalian tahu sendiri ya. Sebenarnya saya sudah mengumpamakan itu seperti ini. Jadi banyak orang yang ketika saya berdebat dengan Yusuf PI, banyak orang Kristen itu, biar kalian tahu ya, ini karena banyak nggak tahu nih. Banyak orang Kristen itu, saya nggak mau mengatakan Kristen ya, salah juga ini kalau saya katakan Kristen. Banyak orang tanda kutip nih Kristen yang biar teman-teman tahu cemburu dengan saya, sirik, ya, sirik, cemburu, dengki, banyak. Jadi jangan kalian kira penyakit sirik dan dengki itu hanya dialami oleh tetangga Anda. Jangan Anda kira, jangan. Karena ada sebuah penyakit masyarakat di mana orang itu selalu tidak senang melihat orang lain itu mencapai sesuatu. Itu sangat banyak sekali teman-teman.
Kalau kalian hidup di tengah-tengah masyarakat, kalian pasti pernah tahu fenomena semacam ini. Karena banyak orang punya penyakit susah melihat orang senang. Dan senang melihat orang lain susah. Itu penyakit seperti itu jangan Anda kira hanya di masyarakat yang random saja. Itu juga ada di tengah-tengah kekristenan. Jadi teman-teman, saya mau minta advice sama kalian nih. Saya mau minta bagaimana kira-kira menanggapi hal semacam ini. Kita adakan obrolan-obrolan santai ya. Obrolan santai tentang itu. Oke, saya akan coba kasih naik ada coba ya Christina Persulesi. Coba Christina Persulesi. Christina Persulesi. Ya, silakan Christina Persulesi, nyalakan kamera Anda. Kalau mengajukan permintaan naik, silakan naik ya, jangan cengengesan, awak begitu. Silakan. Kalau mau naik, yang mau naik tuh banyak. Jangan naik tapi dinaikin malah ketawa-ketawa begitu. Silakan. Christina. Baik, kita turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya. Ini forum itu kan banyak peminatnya. Kenapa saya katakan banyak peminatnya teman-teman? Kita baru live belum ada 5 menit saja udah 4.000 yang datang begitu. Jadi maksudnya begini, kalau teman-teman mengajukan permintaan naik, teman-teman tuh udah siap mau ngomong apa gitu loh. Jangan naik tapi cengengesan. Kasian orang ngantri banyak loh. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Coba kita kasih naik ada James. Sebentar ya. James Jami coba sebentar. James Jami sebentar. James Jami. Oke. Iya, selamat siang atau selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Abang Edis. Ya, silakan Bang James, nyalakan kamera, Bang. Nyalakan kamera. Bang, nyalakan kamera, Bang. Mantap Bang Edis. Ya, Bang James. Saya tidak tahu apakah Bang James ada di posisi termasuk orang-orang yang musyrik, lagi dengki, lagi iri. Atau Bang James ini, tapi saya mau tanya dulu, Abang James ini Muslim atau Kristen? Kristen. Karena saya lihat itu orang-orang Islam saja yang syirik dengki dengan agenda saya. Karena saya ini kan mengagendakan satu tempat untuk sebagai rumah atau markas apologet seperti ini, kegiatan berapologetika ini. Ya. Nah, saya dapati bahwa umat muslim itu panas, suruf, kejang masal. Nah, ternyata saya melihat semakin banyak orang-orang Kristen yang memunculkan wajah aslinya begitu. Ada juga ternyata orang-orang Kristen yang punya penyakit iri, dengki begitu, cemburu begitu. Padahal dia tidak tahu bahwa kehidupannya itu jauh lebih baik daripada saya gitu. Betul. Coba silakan, apa ini pendapatnya Bang James Jami? Silakan. Ya mungkin tetangga kita tuh mungkin kurang terlalu pendekatannya, terlalu kurang komunikasinya atau kurang mendalam ya. Kadang hanya mendalam di omongan, hatinya beda. Oh gitu ya, artinya munafik selama ini gitu ya. Ya. Iya. Tapi Bang, saya mau tanya sama Abang nih. Siapa? Selama hidup Bang, entah bertetangga, berteman atau bermasyarakat, pernah tidak Abang menggapai satu
gapaian tertentu lalu orang lain berbisik-bisik. Pernah nggak gitu, Pak? Pernah nggak gitu? Pernah, Bang. Pernah gitu. Ini memang sebuah penyakit yang gimana ya? Saya katakan ini penyakit yang merata gitu ya, dimanapun Ya. ada gitu ya. Penyakit keturunan itu. Iya, penyakit keturunan. Sirik melihat kecapaian seseorang gitu ya. Ya, betul itu. Misalnya bertiktok nih, misalnya bertiktok atau berdagang lah. Orang Ya. kan kalau berdagang itu kan mencapai cari supaya dagangannya laris, bener nggak? Ya, betul. Nah, kalau ada warung tetangga melihat warung tetangganya lain laris, pasti cemburu. Itu kenapa seperti itu? Nah, jangan salah, Bang. Ini Tapi benar, Bang, betul. betul ya, lah. betul. Iya. Iya, memang banyak seperti itu ternyata. Itu penyakit itu. Penyakit. Jadi teman-teman itu ya, teman-teman, mari teman-teman ya, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, apakah kita punya penyakit seperti itu? Nah, ini teman-teman yang harus dihilangkan ya dari hati orang-orang Kristen, supaya jangan ada yang seperti itu. Betul, Bang. Jadi Harus jadi dihilangkan. jadi ketika saya berapologet ini, Bang ya, ketika saya orang banyak tidak tahu kenapa latar belakang kenapa bisa seperti ini gitu. Banyak yang nggak tahu. Begitu, orang hanya lihat sekarang saja. Dia tidak lihat apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, belasan tahun sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Tapi ini Bang Edis, kalau semakin dia sirik, kita tidak perlu tanggapi. Malah kita harus buat lagi yang lebih, biar siriknya itu hilang dan jadi orang baik. Ya, tapi ini juga sebenarnya bagian saya itulah menyadarkan gitu supaya sadar Ya. begitu ya. Betul Bang. Itu arti PR juga lah buat Bang Edis, buat buat kita semua lah. Iya. Gitu. Sirik itu memang harus dihilangkan. Oke lah. Oke. Terima kasih ya Bang ya. Edis, Salam. Salam. Ya. Selamat pagi. Saya turunkan ya Bang Selamat ya. pagi, Bang Edis. Ya. Ya, selamat. Saya turunkan. Ya teman-teman ya. Jadi khotbah hari ini itu seperti itu teman-teman. Hilangkan penyakit sirik, dengki, dan cemburu. Begitu. Mengapakah kamu cemburu melihat gapaian dari temanmu kalau kau anggap itu teman? Tapi kalau kau tidak menganggapnya teman, memang ini ada sesuatu yang tidak beres begitu dengan hatimu begitu. Ya, Saul ya, contoh di dalam Bible ya, ini contoh di dalam Bible itu adalah apa yang menimpa Saul ya teman-teman ya. Bagaimana Saul itu dirasuki roh cemburu atau roh dengki, roh sirik kepada Daud. Karena apa? Karena suatu ketika Saul pulang dari perang begitu ya. Terima kasih teman-teman yang kasih support dan dukungan. Ketika Saul pulang dari perang, tidak terlalu sambutan masyarakat atau rakyat pada waktu itu tidak sehebat ketika Daud berpulang perang gitu. Ya. Mereka mengatakan jika Saul mengalahkan beribu-ribu maka Daud mengalahkan berlaksa-laksa katanya. Dan itu membuat Saul panas, emosi dia. Penyakit-penyakit seperti ini juga menimpa dalam tanda kutip orang-orang yang mengaku sebagai apologet. Apa sih apologet itu? Karena ini juga satu istilah baru ya, yang mungkin teman-teman juga baru dengar gitu. Apologet itu sebenarnya satu kata yang diambil dari Bible kita yang berbahasa Yunani ya teman-teman. Artinya itu adalah pembelaan gitu, tanggung jawab gitu maksudnya. Jadi ketika ada orang mempertanyakan imanmu, maka kamu harus mempertanggungjawabkan imanmu itu. Nah inilah yang kita lakukan. Karena di dunia sosial media seperti sekarang ini, banyak orang yang merongrong iman kita. Banyak orang yang mempertanyakan iman kita. Baik itu dari orang-orang Kristen sendiri, baik itu dari orang-orang ateis, agnostik, dari agama lain. Nah, khusus bidang saya, ini adalah orang-orang dari Islam.
Jadi banyak orang-orang Islam yang mempertanyakan iman kita. Ini kok gini nih? Kok kamu disebut domba-domba? Berarti kamu hewan dong. Nah, maka itu memanggil hati saya, teman-teman. Memanggil hati saya untuk coba memberikan pemahaman kepada orang-orang Islam ini. Dan teman-teman percayalah kepada saya, jam terbang saya itu sudah sangat tinggi. Begitu. Jadi saya sudah berpengalaman dalam menghadapi mereka. Dari mulai zamannya Facebook, ya, dari mulai zaman ketik-ketik gitu ya. Jadi membalas lewat ketik, ya, kemudian berapa menit lagi dibalas lagi, begitu. Gitu zaman dulu untuk sambil kita kegiatan, begitu, seperti itu. Sampai sekarang itu sudah kurang lebih 13 tahun lamanya. Nah, orang tidak lihat perjalanan yang 13 tahun itu, orang lihat di akhir-akhir ini, begitu. Ya, dan seperti itu membuat banyak orang cemburu, syirik, musyrikin. Karena apa? Karena ada penyakit di hatinya, begitu. Bukankah dia juga jika dia juga melakukan hal yang sama, bukankah itu adalah sebuah kebaikan bahwa saudaramu melakukan kegiatan apologetika? Bukankah itu adalah tujuan yang sama denganmu? Seperti itu. Tapi banyak orang seirik dengki gitu. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya yang dia sirikin, yang dia dengkikan, itu sebenarnya kehidupannya tidak lebih baik daripada dirinya. Maksudnya keadaannya, begitu. Biar teman-teman tahu ya, waktu saya di negeri antah berantah, biar teman-teman tahu, saya itu kemana-mana harus menutup muka saya. Iya, saya kalau jalan kemana, begitu, saya harus pakai, apa ini? Kalau bahasa Indonesianya hoodie itu apa? Jaket yang tutupan itu, kepala itu, dan juga harus maskeran. Iya, harus seperti ponco, ya, pakai ponco. Saya harus seperti itu. 8 tahun lamanya. Bayangkan biar teman-teman tahu. 8 tahun. 8 tahun lamanya saya harus, kalau kemana-mana saya harus tutup. Karena apa? Karena dicari-cari. Ya, dicari-cari. Tahun 2014 saya pernah berdebat. 2014 debat offline. Itu yang menyaksikan sekitar 300 sampai 400 orang. Dengan mualaf Center Indonesia. Tanya sama Hani Kristianto. Kalau kamu nggak percaya, itu 2014. Ini yang kaum musyrikin ini belum lahir. Belum lahir. Pada waktu 2014 itu, setelah saya berdebat, dilaporkan ke polisi. Dilaporkan polisi. Bayangkan berdebat. Jadi saya berdebat pada waktu itu tentang, waktu itu temanya itu adalah siapakah yang meneruskan ajaran Abraham, Islam atau Kristen. Babak belur pada waktu itu Islamnya, dari pihak Islamnya. Babak belur saya bikin. Sampai moderatornya malahan yang debat dengan. Iya, moderatornya. Jadi singkat cerita ya teman-teman ya, perjalanan saya berapologetik gitu ya. Itu panjang teman-teman ya, panjang sekali. Sampai tiba pada waktu kita semakin intens berdebat. Itu terjadi pada zaman COVID. Kalau dulu debatnya itu ya ala kadarnya gitu aja. Tapi di zaman COVID, di mana semua orang itu lockdown, semua orang itu terkunci di rumah, itu orang nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ya udahlah kita debat aja. Itu untuk ngisi kegiatan pada waktu itu.
Ya, ketika kita berdebat di pada saat Covid itulah, disitulah marak-maraknya, disitulah ancaman kepada saya bertubi-tubi. Bahkan pada waktu itu saya membuat buku. Saya buat buku itu dan saya bagikan pada waktu itu kurang lebih 4.000 buku gratis kepada orang Islam. 7 orang diantaranya menelpon saya, dan teman-teman juga saksi pada waktu itu ya, di YouTube pada waktu itu. Ada orang dari Madura juga kan. Lagi Madura lagi. 7 orang yang mengabarkan kepada saya waktu itu. Saya bagikan itu gratis kepada muslim-muslim. Pada waktu itu judul bukunya itu adalah Menjawab Zakir Naik. Buku itu saya tulis Menjawab Zakir Naik. Ya. Ini teman-teman kan banyak yang nggak tahu ini. Saya bagikan buku-buku itu. Sampai akhirnya ya biasalah, mereka itu tidak senang gitu. Mereka itu senangnya cuman nanya tentang kekristenan, mempertanyakan Kristen. Kalau dipertanyakan Islamnya mereka marah. Emosi, kejang, suruf mereka. Ya kan? Nah, persekusi yang saya alami itu teman-teman, atau ketidaknyamanan itu, ya dipersekusi dan lain sebagainya, itu akhirnya membuat saya itu, bayangkan, membuat saya tidak bisa hidup normal. Saya kemana-mana itu harus nutupin muka saya. Kemana-mana saya harus pakai tutup ini saya. Karena saya pernah satu kejadian, saya makan. Itu orang yang makan kenal saya. Untung Kristen. Untung Kristen. Saya lagi makan, katanya, di TV katanya. Iya pernah. Itu saking saya itu tidak jadi orang yang normal lagi, teman-teman. Itu yang terjadi kepada saya. Kalau muslim yang ketemu saya bisa babak belur, saya bisa dipukulin. Seperti itu. Karena mereka menjawab saya nggak bisa. Yang mereka lakukan itu adalah mempersekusi. Kalau menjawab nggak akan mampu. Nah, keadaan itu akhirnya membuat saya itu harus meninggalkan apa yang saya punya. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Nah, teman-teman, namanya manusia, namanya orang itu kan punya vision, punya penglihatan ke depan kita itu. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Nah, biar teman-teman tahu, saya ini diperjualbelikan oleh para konten kreator. Biar teman-teman tahu. Jadi konten-konten saya tentang debat agama itu saya pikir tidak akan viral dan heboh begitu. Sehingga karena banyak orang senang kan, banyak orang Kristen senang. Wih, keren ini abang ini katanya kan. Akhirnya diupload lah. Bahkan orang yang bikin Facebook atas nama saya itu udah sampai berapa itu? Udah sampai 400 ribuan kalau nggak salah itu followersnya. Di Facebook itu. Itu bukan saya. Dan banyak orang-orang lain. Saya mengatakan diperjualbelikan itu dalam pengertian begini. Menjadi entertain begitulah. Walaupun sebenarnya saya itu juga kurang tepat ya kalau diperjualbelikan. Maksudnya dipajang di Facebook gitulah, di post di Facebook begitu, dan mereka dapat iklan dari situ. Biar teman-teman tahu, mereka dapat iklan, dapat pendapatan dari. Dan orang yang punya akun itu nggak pernah dicari, saya yang dicari. Saya yang dicari sama orang-orang Islam akibat dari konten-konten itu. Seperti itu. Akibat daripada saya dicari itu, akhirnya saya tidak bisa hidup tenang. Ya, dijadikan komoditi lah begitu, komoditas. Begitu.
Sehingga akhirnya teman-teman tuh pada ngasih tahu, "Bang, kasihan kamu, Bang. Kenapa? Kamu di-upload di YouTube-nya orang, di Facebook-nya orang, begini segala macam. Kamu yang dicari Islam, mereka yang dapat AdSense-nya." Iya juga ya. Masa abang nggak punya program katanya? Gimana bang program ke depannya ini? Kalau abang mau terusin kegiatan begini, ini bagus bang. Ini kegiatan yang bagus ini, karena belum ada yang kayak begini. Belum ada yang kayak abang itu, belum ada katanya. Terus akhirnya sekian banyak inbox yang masuk itu kan saya pertimbangkan. Ya udahlah, memang kita terjun sajalah. Saya membasahkan diri ke dunia apologetika seperti ini. Nah, ketika saya terjun membasahkan diri ke dunia apologetika begini, masakan saya tidak berpikir mengenai tempat, masakan saya tidak berpikir mengenai program-program ke depan. Tentu sebagai manusia yang maju, sebagai manusia yang berpikir, kita juga harus berpikir begitu. Maka kita harus mendirikan program-program. Nah, salah satunya itu adalah pendirian rumah atau tempat berapologet. Bagaimana kita mau berapologet kalau tempatnya nggak ada? Masakan kita mau ngontrak terus? Kita mau ngontrak terus belasan tahun, puluhan tahun? Kan tentu tidak. Begitu. Makanya kita dirikan rumah apologet. Nah, ketika saya mendirikan rumah apologet ini, banyak yang syirik. Musyrikin, jadi musyrikin. Ya kan? Syirik, dengki. Heran saya sama orang-orang semacam ini. Kenapa bisa begitu gitu loh? Syirik dan dengki. Ya itulah teman-teman ya. Kadang-kadang saya merenungi begitu. Kenapa ya kok seperti ini begitu? Syirik dan dengki. Padahal dia tidak tahu, dia tidak harus susah-susah mendirikan tempat. Dia ada rumahnya di situ. Ada tempat tinggalnya di situ. Tapi dia syirik dengan orang yang masih struggle, berjuang mendirikan tempat atau rumahnya. Memang luar biasa penyakit orang-orang seperti itu. Ya, itulah teman-teman. Biar teman-teman tahu. Jadi teman-teman juga harus berhikmat ya. Para penonton harus berhikmat. Kalian harus bisa memilah-milah mana apologet yang betul-betul apologet sejati, mana yang mereka itu punya penyakit siri, irik dan dengki. Tantangan saya cuma satu aja lah, untuk orang-orang yang ngaku apologet nih, orang-orang yang ngaku apologet, saya tantang kamu, berani nggak kamu tinggalin rumah kamu, terus kamu seperti saya, iris kuping saya kalau kamu berani. Percayalah nggak berani mereka. Ya. Jangan kalian berpikir bahwa, jadi saya sebenarnya nggak mau menceritakan diri saya ya. Yang nonton saya ini ribuan teman-teman. Dan kalian tahu atau tidak, itu ada orang yang kenal saya, yang tahu gitu saya. Dan mereka tahu itu usaha saya apa, begitu tahu mereka. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang sama teman-teman, banyak orang tidak melihat proses, banyak orang tidak melihat perjalanan, begitu. Orang hanya lihat, jadi banyak orang Kristen begitu. Dan teman-teman tahu, ini saya kan punya followers ini sekitar hampir 700.000 ya followers saya ini. Biar teman-teman tahu, yang support saya, bener-bener real, nyata dia support saya, itu jumlahnya nggak lebih dari 1%. Nggak lebih dari 1%. Dikit kan? Iya. Jadi 99,9% ya, 99% ya. 99% itu orang cuman senang nonton. Begitu.
Terima kasih Bang Martin, terima kasih. Nah itu yang terjadi kepada saya. Sudah begitu banyak lagi yang musyrik. Tanya sama yang musyrik itu. Sama yang musyrik itu. Kamu pernah nggak support Edis TV? Pasti nggak pernah. Ya, itulah teman-teman yang terjadi. Saya ini punya pekerjaan memberitakan kebenaran kepada orang-orang Islam yang selama ini salah memahami kekristenan. Pekerjaan-pekerjaan saya ini banyak mengalami gangguan, banyak melalui hambatan. Begitu. Ya. Hambatannya banyak. Banyak. Banyak sekali hambatannya teman-teman. Cuman kadang-kadang kan kita tidak perlu mengekspos itu di sini. Seperti itu. Iya ngiri banyak. Ngiri, sirik, dengki. Entah apa yang disirikkan sama dia gitu loh. Bukankah itu juga sebuah tempat? Begitu ya teman-teman ya. Kalau muslim ya wajar. Kalau muslim ya wajar, dia sirik, dia pasti akan dengki. Dia pasti tidak akan senang ada rumah apologet. Itu sudah pasti. Tapi kalau ada Kristen begitu, Kristen yang begitu, itu yang saya, ya Tuhan gitu. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, coba kita kasih naik ada Dwi Arcina. Dwi Arcina. Ya, silakan Dwi Arcina. Silakan nyalakan kamera Anda. Dwi Arcina. Dibantu coba ini dan Saya kameranya. Oke, sudah itu kameranya sudah. Ya, Dwi Arcina Bang Edis. tanya dulu nih. Ini muslim Selamat atau Kristen? pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang Siap muslim bang. Muslim. Iya. Ya, gimana bang? Apa Anda nonton nggak ini? Kenapa, Bang? Coba, saya mau tanya dulu dari perspektif Islam nih, gimana nih bang? Siap nonton barusan. Ngikutin. Terus? Ya cuman mau tanya aja Apa itu? tentang apa itu kayak Kristen dengan Islam. Mungkin kemarin-kemarin katanya Bang Edis itu mungkin Allah disuruh ke waktunya ke rumah sakit jiwa. Itu mau kayaknya bahas nggak itu ya? logis Mau Bang. bahas Kalau itu, menurut mau saya bahas itu itu. terlalu gimana ya? Baik. Ternyata dia mau bahas itu teman-teman. Oke, sebentar ya. Sebentar. Pernyataan saya sudah waktunya muslim menyeret Allah ke rumah sakit jiwa gitu kan? Betul kan? Iya, kemarin dia sempat itu loh. Gini bang. Iya benar. Bisakah seseorang itu dituntut karena dia melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya? Bisa kalau ada buktinya dan real langsung kenyataan kalau menurut saya Bang. Gimana? Saya ulangi lagi bang ya, coba perhatikan perkataan saya. Bisakah seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang perbuatan itu sendiri dilakukan atas ketentuan yang sudah ditetapkan kepadanya? Bisa. Nah, berarti memang muslim pantas. Gini bang, saya kasih contoh. Iya, Bang. Itu kan- Gini, saya kasih contoh biar enak ya. Gini, kalau ada robot
robot ini didesain kalau dia bertemu api, maka robot ini akan memadamkan api itu. Ketika robot itu memadamkan api itu, bisakah dia disalahkan? Gak bisa, soalnya posisinya itu kan mau memadamkan api. Nah, begitu juga dengan Allah. Kalau Allah menakdirkan seseorang untuk berzina, untuk korupsi, bagaimana Allah meminta pertanggungjawabkan orang itu? Ya mungkin ya dari setan dah. Posisinya kalau misalkan berzina atau apa yang jelek-jelek kan pastinya Kan ada sudah posisinya takdir, Bang. dirasukin setan atau Takdir. seperti apa gitu. Anda Pak. percaya takdir? Iya, takdir. Kalau orang Percaya. sudah ditakdirkan untuk berzina, apakah seseorang yang berzina karena takdirnya itu bisa dimintai pertanggungjawaban? Nah, bingung kan? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Artinya Allah wajib dengar. Artinya Allah wajib memberikan penghargaan kepada orang yang berzina. Allah harus melepaskan orang yang berzina dari hukuman, betul? Betul. Ah, iya. Terus bagaimana Allah di dalam Al-Quran menghukum mereka? Makanya saya bilang Allah harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Gimana? Dalilnya, mungkin ada dalilnya dari Bang Edis supaya kita semua yakin umat Islam itu ada penjelasannya lah, data-datanya gitu loh Bang, biar kuat gitu loh. Soalnya kalau dari Oke, omongan bagusin aja dulu sinyal. Begini, bagusin coba sinyal, baru nanti naik lagi sini ya. Oh iya siap. Nanti ini udah bagus nih sekarang. Bang, Allah sudah menakdirkan orang untuk korupsi, betul atau salah? Betul. Kalau orang korupsi, berarti orang yang korupsi itu boleh nggak dihukum? Boleh. Soalnya kan posisinya kan Kan itu korupsi. kan sudah melakukan takdir Allah. Yang bikin dia korupsi siapa? Iya, cuman kan nggak direncanakan gitu loh Bang Edis kalau menurut saya. Takdir itu apa sih? Takdir itu ya mungkin ya gambaran seseorang, kalau menurut saya gambaran seseorang kayak gimana ya? Belajar dulu sana Bang. Ya, ini. Tadi saya itu ngechat seseorang, suruh dia membaca komentar-komentar begitu. Karena komentar-komentar itu nggak bisa kita acuhkan begitu saja teman-teman. Harus kita baca juga. Jangan-jangan dari komentar-komentar itu kita punya kesalahan gitu. Makanya harus terbuka. Anda harus terbuka dengan kritik. Begitu. Ya, ayo, oke, silakan lagi, yuk, silakan. Kita mau terusin lagi. Penyakit iri, sirik, dengki, ya, di antara kita. Saya ingin supaya orang-orang yang menamakan dirinya apologet seperti saya ya, karena banyak orang melihat apologet begini kok kayaknya kok seru begitu. Tapi sayang sekali banyak orang dengan motivasi yang tidak baik. Begitu. Kalau penonton udah sepi, kalau udah nggak ada lagi yang nonton dia, udah nggak laku dia, bahas kemana-mana itu. Orang 5 langsung dia jadi bibir plus. Yang seperti itu banyak. Ya, silakan. Kalau Muslim nggak suka rumah apologet udah pasti. Kalau ada kalau ada Kristen yang tidak senang dengan pendirian rumah apologet, memang dia 11-12 sama kadrun. Gitu ya. Iya, saya tahu kurang tulisannya, tahu saya. Masalahnya nggak bisa diganti kan?
begitu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Ada TJ Saragih. TJ Saragih. Kayaknya saya kenal, tapi coba kita. Bang, kenal Ya, dong. Bang. Ini nyalain kamera gimana nih? Oke, kalau ini dari suara-suaranya nampaknya saya kenal. Nampaknya. Kenal lah. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu ya, bisa follow beliau. Ya, bisa follow beliau. Nanti ikut-ikutan aktivitas beliau ya. Ini beliau ini boleh saya ini Bang? Spill Sedikit aja, nggak usah banyak. Oke, iya. Nggak mau setenar abang lah aku. Oh iya. Iya teman-teman, ini TJ Saragih ini dia ini abang kita ya. Dia tetangga sama saya. Tetangga sama saya. Jadi kalau ada apa-apa bisa telepon dia. Karena dia ini ya polisinya sini gitulah ya. Begitu teman-teman ya, seperti itu. Bahkan kalau nggak salah dulu ada ininya ya Bang ya, ada saya pernah lihat itu satu video dari PBB ya. PBB atau apa? Pemuda Batak Bersatu. Kayaknya ada yang buat video Oh iya, Pemuda Batak Bersatu cabang Amerika ya. Iya. Iya, karena PBB udah sampai ke Amerika teman-teman gitu. Dan abang ini waktu itu saya lihat videonya seperti itu. Jadi aku mau kasih tanggapan aja tentang sirik gitu Bang ya. Ya. Aku rasa kayak ini Bang, kan di Kristen itu kan ada namanya di Kristen itu kan ada namanya spiritual warfare gitu kan. Nah jadi kalau abang ini kan apologet. Kok bisu-bisu sendiri dia Bang? Sorry Bang, sorry. Di kawasan community Indonesia lah. Kayak contohnya kalau di Amerika ini kan kemarin yang ada berita tentang si Charlie Kirk itu kan yang mati itu. Dia itu juga apologet di Amerika, apologet Kristen yang paling efektif di kawasan mahasiswa Amerika gitu. Makanya sampai ditembak gitu kan, tembak mati. Nah bahkan dia aja Bang, banyak orang-orang Kristen yang gak suka sama dia berapologet. Betul. Nah dia itu berapologetnya ke universitas-universitas gitu kan. Jadi langsung depan muka gitu. Jadi aku rasa sih kalau ada apologet Indonesia Kristen yang sirik sama abang ya, mereka nggak sadar aja bahwa mereka itu dikendalikan sama roh jahat gitu. Semestinya kan sesama apologet Kristen itu kan harus saling mendukung, harus saling gitu ya. Gitu. Jadi menurutku ya didoakan saja lah gitu Bang. Maksudnya kan ada di Alkitab buku Roma kok. Bisu lagi Bang. Bisu lagi Bang, masih bisu lagi. Tetapi apa sih apa bahasa Indonesianya? Dengan prinsipalitas apa sih? Pokoknya roh-roh yang tidak terlihat lah gitu. Iya. Jadi menurutku ya sebagai orang Kristen bisu lagi Bang. Kenapa bisa bisu otomatis nih? Masih bisu Bang, masih bisu. Masih bisu. Bang, masih bisu Bang, masih bisu. Roh di balik mereka itu mau menjatuhkan kita karena sorry nih Bang, ada yang telepon terus. Oh. Iya. Jadi menurutku begitu. Mungkin diangkat dulu mungkin Bang. Mungkin ada penting atau bagaimana? Kenapa? Mungkin ada penting atau bagaimana? Iya mungkin kayaknya nih. Telepon. Atau diangkat dulu aja. Menurutku seperti itu Bang. Gak usah terlalu ditanggapi juga sama abang. Mereka memang meskipun mereka sirik, kita doakan saja semoga mereka itu lebih sadar gitu. Oke.
Oke bang, ditelepon terus ini. Oke. Ntar lanjut lagi ya. Kayaknya mungkin ada penting itu, ada penting. Oke, makasih Bang TJ. Makasih. Iya. Yaitu salah satu ini kita teman-teman ya. Ya, artinya begini, banyak begitu ya, diaspora Indo begitu yang ya menduduki satu posisi-posisi juga lah di sini, seperti itu teman-teman ya. Yuk, silakan. Sebelum kita lanjut lagi ya teman-teman ya, memang kita berharap adanya satu perubahan begitu di hati mereka. Kita doakan begitu. Tapi juga jangan salah juga, di dalam Bible, kalau ada saudaramu yang berbuat salah, maka tegurlah dia di bawah 4 mata. Begitu. Tapi kalau dia tidak mau, bawa lagi saksi begitu ya, untuk menegur dia. Tapi kalau sampai itu dibawa, sampai semua orang udah menegur dia, tapi dia tidak mau lagi, memang orang seperti itu, bahkan dikatakan di dalam Bible, orang seperti itu memang diserahkan ke tangan iblis. Tapi itu kan tidak kita harapkan. Kita masih berharap ya dia berubah, kita masih berharap dia ya menyadari lah begitu, bahwa dia punya penyakit sirik atau dengki begitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Karina. Coba kita kasih naik. Ada Karina. Ya, selamat pagi menjelang siang Karina. Karina? Ya. Waduh. Karina. Umur baru ini di rumah. Ya. Ya, Karina, saya mau tanya dulu ini, Karina, apakah seorang Muslim atau Kristen? Kristen Bang Adis, Kristen. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan. Kristen sejati. Mungkin ada yang mau disampaikan, Karina. Ya, sebenarnya hanya penguatan aja Bang Adis. Begini. Bang Idris, kalau sesama Kristen saling berbeda hanya karena masalah satu ayat, berbeda persepsi apa, kita nggak usah heran. Yang penting dia di jalur Kristen, dia di rel, ya. Bukan di luar rel. Yang saya bahas tadi malam, saya ada bahas sedikit sama Pak Ustadz PI. Saya katakan, penebusan itu bagi yang Kristiani, yang Kristen, bukan di luar. Dan antikristus itu ada di dalam Kristen itu sendiri. Artinya ada antikristus kan di dalam kita. Yang di luar itu nggak masuk hitungan, ya Pak. Begitu Pak Edis. Jadi di dalam tembok Israel dahulu, di luarnya itu orang Palestina, orang Amalek, ini itu di luar. Jadi yang kita bahas ini di dalam kekristenan. Jadi nggak usah heran Bang Edis kalau ada yang sirik. Saya penguatan aja nih, saya dukung Bang Edis. Dan saya bersaksi di mana-mana Bang Edis dipakai Tuhan. Jujur. Oke, baik, hanya itu. Hanya itu. Terima kasih. Baik, sama-sama saya turunkan ya. Selamat pagi menjelang siang, saya turunkan. Pagi. Iya, teman-teman ya, silakan ya. Semoga ya teman-teman ya, semoga orang-orang yang memiliki hati sirik, dengki di hatinya itu sadar ya, mau introspeksi diri. Mengapakah kamu tidak suka begitu? Apalagi terlebih-lebih lagi kamu mengklaim bahwa kamu adalah seorang apologet begitu. Kalau kamu seorang apologet, bukankah tugasmu adalah berapologet di channelmu begitu? Ya ini memang musyrik melanda teman-teman. Bukan hanya melanda tetanggamu. Jadi kalau teman-teman ya punya beli barang baru, itu kan ada lagunya Iwan Fals, tahu kan? Ya enggak? Gimana lagunya itu teman-teman? Yang
Na 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 na. Itu gimana lagunya? Na 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 na. Istri iri lihat tetangga punya barang baru. Biasanya begitu kan? Iya. Dan itu ada juga. Terima kasih Kak Ceki, terima kasih. Ketika ada tetangga beli kulkas baru, maka mengintiplah istri dari jendela, dilihatnya tetangga punya kulkas baru. Kamu beli kulkas baru, itu banyak seperti itu. Ya, banyak. Kenapa orang tidak suka melihat capaian dari orang lain? Karena ada penyakit di hatinya, dengki. Cari kadrun bang, iya, besi teman. Nanti malam kan masih ada, santai bang. Kita sesekali refreshing dulu, kita bang. Hari ini kita biar saling mengintrospeksi. Coba teman-teman, pernahkah kalian lihat saya usil gitu? Apalagi membahas orang sampai berseri-seri dibahas. Memang kalau kamu mau channelmu rame, sudah saya bilang, kalau kamu mau rame channelmu, mau banyak orang nonton, bahaslah Edis TV. Pasti nanti kamu. Saya pernah diundang ke satu komunitas begitulah ya, satu komunitas. Mungkin ada sekitar 20-an orang di situ. Saya datang, kemudian saya ada dialog interaktif gitu. Saya ditanyain begini, Bang, yang abang lakukan ini kan berapologet di media sosial, ya? Apa yang Anda lakukan ini itu tidak membuat, dalam tanda kutip ya, karena nggak semua ya, apa tidak membuat para pendeta-pendeta jadi tersaing? Kaget mendengar pertanyaan itu, teman-teman. Kaget saya mendengar pertanyaan itu. Hah? Kaget saya. Kenapa kok bisa bilang begitu? Saya bilang gitu sama dia kan. Karena begini bang, kemarin itu saya tanya-tanya begitu. Saya survei begitu. Ternyata kalau ada pendeta khotbah, terus kalau abang lagi berapologet, itu penontonnya pada pindah ke abang semua katanya. Enggak, sebenarnya enggak juga teman-teman. Kita ini beda audiens. Jangan kita lihat penonton ini hanya 100 orang begitu. Ada orang lain lagi begitu. Saya senang juga ngelihat pendeta-pendeta yang khotbah bagus-bagus khotbahnya. Saya senang dengar khotbahnya pendeta-pendeta juga. Begitu. Jadi memang ada sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang orang lagi pengen nonton debat, ada yang lagi pengen nonton khotbah begitu. Kita sendiri-sendiri. Nah, yang saya bingungkan, kenapa ada yang tersaing? Ini yang begitu loh. Bukankah kita melakukan tugas kita masing-masing? Saya sendiri saja, saya senang kalau malam-malam mau tidur saya dengar khotbah. Mau tidur-tidur gitu. Sambil tidur saya dengar khotbah. Iya. Kenapa kok jadi seperti ini ya? Saya herannya gitu. Kita itu bagian kita masing-masing. Ada orang yang di hatinya itu pengen diisi pengetahuan akan firman Tuhan. Ada orang yang hatinya itu pengen diisi pengetahuan tentang bagaimana menjawab orang-orang Islam. Kita kan punya audiens kita masing-masing.
Nah sekarang ini yang jadi keheranan saya seperti itu. Kok merasa audiens kalian kesini? Enggak lah. Begitu. Kita sama-sama melakukan porsi dan tugas kita masing-masing loh. Kalau Anda di bidang khotbah, memberitakan firman Tuhan, saya adalah orang-orang yang mendukung Anda. Terus lakukan, itu bidang Anda. Kalau saya berapologetika, terutama kepada orang-orang muslim, itu bidang saya. Gitu. Yang saya heran kenapa ada oknum, saya bilang oknum ya, oknum pendeta-pendeta, oknum hamba-hamba Tuhan yang mau coba-coba ngerecokin saya. Miris, ya, miris sekali. Oke, kita coba kasih naik, ada Yuli. Iya, akhirnya kita sampai kepada penghujung acara kita. Teman-teman, saya juga mau jemput. Ya, nanti malam, ya kurang lebih jam 7, jam 8 lah kita sudah mulai normal kembali. Ya, kita mulai akan normal kembali, diskusi kembali seperti itu. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kiranya pesan yang saya sampaikan sampai kepada teman-teman sekalian. Saya rasa itu teman-teman. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.